Baiklah teman-teman, pagi ini atau pada hari ini kita akan membahas tentang kontekstualitas hadis, kebijakan, dan inklusivitas dalam berdakwah. Nah, eee, kita akan membahas, tentang apa sih itu kontekstualitas hadis, kemudian hubungannya apa dalam, inklusivitas dalam berdakwah. Karena, dakwah yang inklusif kalau kita pahami dari kata inklusif itu sendiri, inklusif adalah, memposisikan diri, dengan keadaan orang lain, agar kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Jadi ketika kita menerima perbedaan-perbedaan, maka kita bisa, maka kita tidak tidak serta-merta bersikap ekstrim. Begitu juga ketika berdakwah, yang mana ketika kita mendapati teks, atau hadis, yang sifatnya itu bertentangan atau dalam artian, eee, sangat berbeda dengan kondisi sekarang, maka, ketika kita bisa memberikan, penafsiran atau kita bisa memberikan, pemaknaan sesuai dengan konteks hari ini, maka secara otomatis dakwah yang kita hasilkan adalah dakwah yang inklusif. Nah, eee apakah Rasulullah dan, para sahabat juga melakukan melakukan kontekstualisasi hadis? Kita akan bahas bersama. Nah, Nah, di slide yang pertama, pemahaman hadis itu dapat ditinjau dari segi tekstual dan bisa dari segi kontekstualnya. Jadi ketika kita menerima sebuah hadis, maka kita akan ada dua pemaknaan di situ. Yang pertama adalah pemaknaan secara tekstual dan yang kedua adalah pemaknaan secara kontekstual. Kalau kita memaknai hadis secara tekstual berarti sesuai dengan makna zahiriyah ayat atau hadis, atau makna yang terlihat atau makna yang bisa kita tangkap secara langsung dari sebuah hadis. Kalau misalkan dari segi kontekstual, berarti kita memahami hadis dengan cara mempertimbangkan konteks dan historis sosialnya. Jadi kapankah atau di manakah hadis tersebut turun atau kapankah hadis tersebut disabdakan, seperti itu loh. Karena telah terjadi pada masa Nabi, yaitu ketika misalkan para sahabat itu kembali dari medan perang dan ingin berangkat ke perkampungan Bani Quraidah. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya la yusolliyanna ahadul asri illa fi Bani Quraidah. Janganlah di antara kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Nah, di sini kita bisa memahami dua hal. Jadi kita akan mendapatkan dua penafsiran, yaitu dari sisi tekstualnya dan sisi kontekstualnya. Nah, yang pertama, uraian dari hadis dapat diperhatikan saat bagaimana proses pengaplikasian para sahabat di tengah perjalanan saat waktu asar tiba. Jadi apakah mereka itu akan sholat asar, tapi belum sampai di Bani Quraidah, atau misalkan mereka akan mengikuti pemaknaan hadis itu secara tekstual, yaitu akan sholat asar ketika sampai di Bani Quraidah. Nah, yang pertama adalah sebagian dari sahabat memahami hadis secara tekstual, sehingga mereka itu tidak melakukan sholat kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Karena tadi di dalam teksnya mengatakan la yusolliyanna ahadul asri ila fi Bani Quraidah, janganlah di antara kalian sholat asar. Itu adalah sabda dari Nabi. Nah, itu diartikan secara tekstual. Jadi mereka tidak akan melakukan sholat walaupun mungkin di tengah perjalanan sudah tiba sholat asar, karena pesan Nabi itu adalah janganlah kamu melakukan sholat asar kecuali sampai di perkampungan Bani Quraidah, maka mereka memahami itu sholat asarnya ketika mereka sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah dan tidak melihat apakah itu masih waktu asar atau tidak, seperti itu. Nah, mereka tiba di tempat setelah matahari terbenam, berarti kan secara otomatis
waktu asar itu telah terlewat. Kemudian jadi mereka melaksanakan sholat asar saat matahari sudah terbenam, jadi sudah lewat asar. Itu yang memaknai yang pertama. Maka dari itu nanti akan ada sedikit perdebatan di antara para sahabat dalam memaknai hadis ini. Kemudian sebagiannya lagi sahabat yang lainnya memahami hadis tersebut berdasarkan konteks dan tujuannya, karena tidak mungkin nih kalau misalkan Nabi sampai bermaksud untuk memerintahkan agar seseorang atau agar para sahabat itu melewatkan sholat asar, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin seperti itu. Nah, maka dari itu para sahabat memahami hadis tersebut berdasarkan konteksnya, yaitu sebagian perintah agar mereka bersegera dalam perjalanan sehingga bisa tiba di perkampungan Bani Quraidah sebelum selesai waktu sholat asar. Jadi hadis tersebut menurut sebagian para sahabat adalah mereka itu harus cepat-cepat sampai di perkampungan Bani Quraidah sebelum selesai waktu sholat asar, sehingga nantinya mereka bisa melakukan sholat asar di perkampungan Bani Quraidah. Nah, mereka boleh sholat asar, tetapi kalaupun belum sampai di perkampungan dari Bani Quraidah, mereka boleh sholat asar gitu loh. Jadi tidak melanggar apa yang ada di dalam syariat seperti itu. Jadi itulah pentingnya memahami konteks sebuah ayat atau hadis. Jadi sebuah ayat atau hadis itu jangan ditelan mentah-mentah. Dan seorang dai pun harus bisa melakukan itu. Jadi ketika melihat hadis atau ayat itu jangan diterjemahkan atau jangan dimaknai secara tekstual, tetapi maknailah secara kontekstual. Jadi ada pesan apa, ada ide moral apa di belakang teks tersebut. Nah, kemudian prinsip-prinsip kontekstualitas. Apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita ingin mengkontekstualisasikan hadis atau sebuah ayat? Yaitu yang pertama adalah prinsip ideologi terbuka. Karena di sini di dalam hadis yang ditakhrij oleh Imam Abu Dawud menjelaskan bahwasanya innallaha yab'atsu lihadil ummah ala ra'si kulli ahsanah min mayyujadidulaha dinaha. Nah, sesungguhnya Allah itu akan mengutus kepada umat ini pada penghujung setiap 100 tahun orang yang memperbaharui agamanya. Dalam artian apa memperbaharui agamanya? Yang di sini yang dimaksudkan adalah terbukanya pintu untuk kehadiran seorang mujaddid atau pembaharu yang istilahnya sesuatu hal yang ada di dalam agama, teks-teks yang ada di dalam agama termasuk hadis itu tidak akan pernah berubah. Tetapi yang berubah adalah pemaknaannya atau penafsirannya. Maka dari itu yang dimaksud dengan memperbarui agama di sini adalah menyesuaikan pemaknaan teks sesuai konteks, tetapi teksnya tidak berubah gitu loh. Maka dari itu akan sekaligus membuktikan bahwasanya prinsip Al-Quran itu universal, kemudian mulaim fi kulli zaman wal makan itu bisa kita aplikasikan nih di sini. Maka dari itu setiap komunitas apalagi umat Islam ya, itu kan pasti ada perkembangan di setiap zamannya. Misalkan zaman Nabi itu sangat berbeda sekali dengan zaman sekarang. Maka dari itu nanti kita akan membahas beberapa hadis yang kita kontekstualisasikan maknanya yang memang kita tidak bisa ketika kita mengaplikasikan apa yang dimaknai atau apa yang dicarahkan sebuah teks pada saat Nabi masih hidup, kemudian kita bawa ke masa sekarang tanpa melakukan pembaharuan. Maka dari itu ideologi di dalam pemaknaan sebuah hadis atau pemaknaan sebuah ayat Al-Quran atau penafsirannya itu sangat terbuka. Nah, sifat keterbukaan dalam arti memperbarui dalam hal metode pemahamannya dan pengamalannya dalam Islam bukan masalah prinsip dalam ajaran Islam. Jadi yang diperbaharui itu apa? Metode, pemahaman, kemudian pengamalannya. Nanti kita akan langsung praktek. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah prinsip otentitas dan kualitas. Jadi penyusunan hadis yang dilakukan oleh para ulama yang bersumber dari Nabi itu macam-macam. Ada yang bentuknya kitab, kemudian ada yang bentuknya musnad. Musnad itu apa? Misalkan, hadis kitab ini itu adalah hadis-hadis yang khusus ditakhrij oleh
Imam Bukhari misalkan seperti itu. Jadi semua riwayatnya itu adalah punyanya Imam Bukhari. Itulah ya yang disebut dengan musnad. Nah, akan tetapi pada masa pemerintah wali kota Basrah Muhammad ibnu Sulaiman, ada seseorang yang akan dieksekusi di tiang gantungan yang bernama Abdul Karim bin Abi Auja dengan mengaku telah membuat hadis palsu sebanyak 4.000 hadis. Jadi dulu itu banyak sekali hadis-hadis palsu yang dibuat untuk mendukung kepentingan seseorang seperti itu loh. Nah, jadi ketika kita menerima suatu hadis, kita harus memeriksa dulu nih kualitas dan keotentikannya seperti itu loh. Jadi maka dari itu setiap kita presentasi, kita melihat suatu hadis, maka kita harus tahu dulu nih pentakhrijnya siapa. Kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka kita bisa menjamin 100% bahwasanya hadis tersebut bisa dijadikan hujah karena telah mengalami proses seleksi yang sangat tepat ketika Imam Bukhari dan Imam Muslim mengumpulkannya. Nah, tetapi kalau misalkan tidak ditakhrij oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, maka kita harus memeriksa dulu nih keotentikan dan kualitas dari hadis tersebut. Misalkan yang ditakhrij oleh Imam Tirmidzi atau yang ditakhrij oleh Ibnu Majah, kita harus melakukan dulu nih sanadnya seperti apa. Nah, yang pertama adalah meneliti dan menelusuri serta menetapkan kualitas sanad. Sanad itu yang yang banyak sekali. Jadi nama-nama perawi, susunan nama-nama perawi atau nama-nama rijal seperti itu loh. Yang dari awal mereka itu menyampaikan riwayat itu dari Nabi sampai nanti urutan terakhir. Itulah yang disebut dengan sanad. Nah, maka dari itu kita harus memeriksa dulu nih kualitas sanadnya dari suatu hadis. Apakah sanad tersebut mutasil atau nyambung? Ketika mutasil berarti kualitas hadis tersebut adalah sahih. Tetapi ketika ada yang mungqati atau misalkan ada salah satu perawinya yang mempunyai sifat kurang baik, maka bisa jadi hadis tersebut dihukumi hadis hasan atau bisa masuk ke dalam kategori hadis doif. Nanti kita lihat tergantung seberapa parah keburukan perawi tersebut atau seberapa parah terputusnya rantai sanad tersebut. Nah, kemudian yang kedua, menjadikan kitab-kitab sumber hadis sahih sebagai pedoman. Nah, jadi kalau kita itu ingin menerima sebuah hadis yang kualitasnya sudah pasti, yaitu sahih, maka kita bisa merujuk kepada kutubus sittah atau kutubut tis'ah. Nah, kemudian yang ketiga adalah berpedoman pada ulama kritikus hadis dalam memberikan informasi dalam periwayatan hadis. Jadi, ada sebuah buku yang memang buku tersebut dikhususkan untuk menyoroti perilaku ulama hadis seperti itu loh. Nama kitabnya adalah Al-Jarh wa Ta'dil. Jadi di dalam kitab tersebut disebutkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dari ulama hadis tersebut dan kebiasaan-kebiasaan buruk dari ulama hadis tersebut. Jadi nantinya kebiasaan baik dan kebiasaan buruk itu akan mempengaruhi kualitas periwayatan mereka seperti itu. Jadi sebelum menerima hadis, maka yang pertama itu tadi kita harus siap menerima perubahan karena prinsipnya adalah ideologi terbuka. Kemudian yang kedua itu adalah memeriksa kualitas dan keotentikan suatu hadis. Nah, kemudian selanjutnya adalah prinsip-prinsip klasifikasi. Jadi diklasifikasikan dulu setelah itu. Nah, diklasifikasikan itu dalam artian adalah tidak semua hadis itu bisa dipakai. Karena di sini ditegaskan bahwasanya qul innama ana basyarun mitslukum yuha ilayya. Nah, katakanlah sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Jadi setiap orang itu mempunyai peluang untuk melakukan kesalahan. Maka dari itu ketika hadis itu kan harus sempurna ya. Hadis itu kan harus sempurna ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita memeriksa kualitasnya, maka kita akan menemukan hadis-hadis yang memang
tidak memenuhi syarat untuk menjadi hadis sahih. Maka dari itu prinsip-prinsip klasifikasi hadis harus diterapkan. Apakah hadis ini sahih, apakah hadis ini hasan, apakah hadis ini dhaif. Tetapi yang bisa dipakai itu adalah yang bisa dijadikan hujah itu adalah hadis yang sahih. Nah, kemudian yang keempat adalah memperhatikan antara tujuan dan sarana. Jadi perkembangan zaman itu menjadikan sarana dakwah itu dapat berubah dan berkembang. Jadi yang berkembang itu sarana dakwahnya, sedangkan tujuan pokok yang disampaikan oleh hadis itu tidak berkembang, tidak berubah seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah prinsip indikasi. Indikasi atau korinah memberikan petunjuk arah pemahaman secara kontekstual. Jadi kita harus memperhatikan nih indikasi-indikasi yang terjadi di lingkungan kita sehingga nanti hadis tersebut bisa dimaknai sesuai dengan konteks yang terjadi pada kita. Tetapi kita tidak melupakan atau kita berangkat dulu nih dari sisi kehistorian suatu hadis. Atau berangkat dulu dari sejarahnya. Nah, jika diindikasikan mengarah kepada pemahaman tekstual lebih kuat, maka harus dipahami secara kontekstual. Nah, misalkan tadi misalkan nanti akan ada hadis perempuan itu kurang akalnya. Nah, itu kan pemahaman secara tekstual. Nah, berarti harus kita kontekstualkan karena hadis-hadis itu banyak yang menggunakan dalil, banyak yang menggunakan dalil dari suatu hadis tetapi tidak mengkontekstualkan. Nah, maka dari itu indikasinya itu harus kita tangkap secara kuat untuk dipahami secara kontekstual. Indikator-indikator yang terjadi di sekitar kita. Nah, yang pertama adalah kita itu harus ketika mengkontekstualisasikan hadis, ini ada hadis yang mana orang mukmin dan musyrik tidak boleh saling melihat api keduanya. Dalam artian berarti kan hadis ini secara tekstual, ya kan? Hadis ini secara tekstual dimaknai bahwasanya orang Muslim dan orang Kristen atau orang musyrik. Oh maaf, di sini orang musyrik itu tidak boleh saling melihat api, berarti kan nggak boleh bertetangga nih, tidak boleh dekat-dekat, ya kan? Kalau tidak boleh api itu kan ada di dapur, ya kan? Berarti itu kan hal yang tersembunyi ya, berarti jangan sampai kita melihat. Nah, berarti makna tekstual dari hadis ini berarti kita tidak boleh bertetangga, kita tidak boleh menjalin hubungan. Nah, tetapi ya kita harus kontekstualkan sehingga sehingga kita bisa mengambil ide moral yang sebenarnya dari hadis ini itu seperti apa. Jadi yang pertama adalah sebenarnya hadis ini ketika kita kontekstualisasikan di masa sekarang itu dimaknai sebagai bolehnya hidup berdampingan dengan non-muslim. Kenapa? Nah, jadi kalau kita kan sudah membahas berkali-kali ya bahwasanya dulu ketika Nabi masih hidup, ya kan, dulu ketika Nabi masih hidup apalagi di periode Mekah, perlakuan orang-orang non-Muslim, apalagi kafir Quraisy itu sangat sangat mengintimidasi baik dari pribadi Nabi ataupun dalam tata cara berdakwah ataupun dalam aktivitas dakwah beliau dan juga mereka itu mendiskriminasi orang Muslim, kaum Muslim. Nah, maka dari itu ketika perbuatan diskriminasi itu, ketika perbuatan menyakiti itu dilakukan, maka kemudian Rasulullah menyabdakan hadis ini, maka janganlah kamu bertetangga atau janganlah kamu dekat-dekat. Nah, kemudian itu secara historis ya. Kemudian kita bawa nih di masa sekarang. Apakah indikator-indikator yang dulu terjadi di masa Nabi itu terjadi di masa kita sekarang atau tidak? Nah, kalau di masa kita sekarang, kita sudah bisa hidup aman, kita sudah bisa hidup berdampingan dengan non-muslim dan tidak ada konflik. Maka sebenarnya hadis ini mengindikasikan bahwasanya ketika tidak ada indikator-indikator yang mereka itu melakukan melakukan kejahatan atau menyakiti, mendiskriminasi, maka boleh untuk hidup berdampingan. Maka dari itu kontekstualitas hadis dari hadis ini adalah hidup berdampingan dengan non-muslim, walaupun secara tekstual mengatakan tidak boleh seperti itu. Jadi seorang dai itu harus pandai membaca indikator-indikator di lingkungan sekitar, kemudian harus tahu ketika mengambil sebuah hadis harus tahu nih dari sisi historisnya seperti apa.
Nah, yang kedua adalah perjalanan jauh seorang perempuan. La tusafirul mar'atu ila ma'adi mahromin. Nah, jadi kalau memanggil apa mahrom itu jangan muhrim ya, karena muhrim itu adalah orang-orang yang sedang ihram. Kalau mahrom itu adalah eh, mahrom itu adalah orang yang memang ada hubungan keluarga kerabat, bisa suami, bisa apa dari saudara laki-laki seperti itu. Nah, hadis ini ditakhrij oleh Imam Bukhari. Makna tekstualnya berarti tidak boleh seorang perempuan mengadakan perjalanan jauh kecuali ditemani mahram. Dan ini hadis ini seringkali dipakai di masyarakat kita seperti itu dan diartikan secara tekstual. Jadi kemana-mana harus ada mahram. Nah, tetapi kan tak ada karena dulu kita berangkat dulu dari sisi historisnya. Karena dulu ketika zaman Nabi itu perempuan itu masih tidak aman dan memang memang diharuskan untuk untuk pergi dengan mahram jika perempuan itu ingin pergi ke sebuah tujuan untuk menjaga keamanannya. Nah, maka dari itu pemahaman kontekstual dari hadis ini ialah reinterpretasi atau diinterpretasikan ulang, ditafsirkan ulang tentang konsep mahram. Dahulu mahram itu dipahami sebagai seseorang seperti itu, seseorang yang ada hubungan kerabat. Namun sekarang dipahami sebagai sistem keamanannya. Ketika sistem keamanannya itu bagus, berarti secara otomatis perempuan sudah bisa berangkat sendiri seperti itu loh. Jadi hadis tersebut dimaknai secara kontekstual. Kan kalau sekarang itu kan aman-aman aja, perempuan mau pergi kemana-mana sudah ramai. Kalau dulu itu kan masih keamanan untuk perempuan itu kan masih sangat mengkhawatirkan sekali. Maka kontekstualisasi hadis ini perempuan boleh melakukan perjalanan jauh tanpa mahram, tetapi dengan sistem keamanan yang bagus seperti itu. Itu adalah contohnya saja. Saya kira cukup. Nanti kalau ada pertanyaan bisa share di WA. Terima kasih teman-teman.